Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hath ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih an-nasaih ad-diniyah ila qawlihi فوجب الاهتمام به وصرف العناية إلى صلاحه وتقويمه وهو أعني القلب شريء تقلب كثير الاضطراب حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه إنه أشرأ تقلبا من القدر إذا استجمعت قال يا نهى. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول إن القلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حلف واجتهد في اليمين يقول لا ومقلب القلوب. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di malam yang insyaallah malam ini malam penuh rahmat. Di malam yang insyaallah malam ini malam penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di tempat ini mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad beliau mengatakan, maka wajib hukumnya bagi kita memelihara dan memperhatikan perhatian kita kepada baiknya hati dan kepada lurusnya hati. Jadi penting bagi setiap orang itu memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban apa? Kewajiban untuk memperhatikan daripada hati. Kenapa kok kita ini harus memperhatikan daripada hati? Karena kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, hati ini paling cepat ketika berubah. Paling cepat ketika berubah. Semua orang itu tidak semuanya baik. Kadang-kadang ada yang baik, kadang-kadang ada yang jelek. Tidak semuanya baik. Oh, dia biasanya baik, Beb. Tapi sekarang kok jelek. Ya seperti itu hati. Berubah-ubah. Kadang-kadang orang tersebut bisa jadi baik, kadang-kadang bisa jadi jelek. Maka dari itu kita diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk apa? Memperhatikan daripada hati ini. Agar ya apa caranya hati ini selalu baik. Selalu baik kepada tetangga, selalu husnudon kepada tetangga, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudon kepada keluarga. Nah, ini penting. Kadang-kadang hati ini tiba-tiba suudon, mendapatkan hal baru tiba-tiba langsung suudon. Nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, nggak tahu. Yang penting dia suudon dulu. Nah, juga kadang-kadang orang mendapatkan hal yang baru dengar, tetapi hatinya pas baik, dia husnudon jadinya. Nah, inilah manusia itu kadang-kadang bolak-balik hatinya. Tidak mesti selalu husnudon. Kadang-kadang ada suudonnya sama orang. Kadang-kadang ada jelek hatinya sama orang. Nah, daripada itu, bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, berbolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada ketika air mendidih. Tahu air mendidih ya? Jadi ada gelombungnya biasanya. Itu berbolak-baliknya hati itu lebih cepat daripada itu. Air mendidih itu cepat sudah. Buduk. Ya. Hati lebih cepat lagi daripada itu. Makanya
kalau kita pengen hati kita selalu baik, hati kita selalu husnudzon sama orang, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan harus memperbanyak daripada membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setiap sholat ini kita baca, insya Allah hati kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini bukan kita yang jalankan. Kalau kita yang jalankan pasti jalannya jelek terus. Tapi kalau kita insya Allah membaca doa ini, membaca kalimat ini, kalimat daripada baginda Rasulullah SAW, hati kita yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita akan lakukan, insya Allah ketika kita istiqomah membaca ini, itulah yang terbaik buat kita. Tapi ojo sing elek-elek moro-moro husnudon jadi baik. Oh koyoke aku maling ki, koyoke aku njibik barang iki terbaik koyoke. Kalau sesuatu yang maksiat, tidak ada yang namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun daripada kemaksiatan itu murni dari diri kita sendiri. Itu murni daripada hati kita sendiri. Tapi kalau hati kita sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis yang kita lakukan adalah yang baik. Salat sunnah, tiba-tiba hati kerentak pengen salat duha. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hati kerentak pengen sedekah. Tiba-tiba hati kerentek pengen ngasih masakan sama tetangga. Nah, ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan. Tapi kalau hati kita ini isinya dengki, isinya riya, isinya kesombongan, itu murni dari kita sendiri. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa yaqulu, dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya hati itu di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Di sini jangan kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti kita, punya jari, punya kepala, enggak. Terus apa maksudnya jarinya Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kita wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi kita jangan mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama kayak kita. Jauh, jelas jauh berbeda. Jadi kalau kita ditanya, terus apa maksudnya Allah memiliki jari? Hati kita di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jawab wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian insya'a aqwamaha wa insya'a azaghaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati ini ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada yang baik, maka hati itu otomatis akan menjadi baik. Tapi ketika hati itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada menyesatkan, maka orang tersebut akan menjadi sesat. Nah, makanya dari itu ini tujuan kita membaca salah satunya ini ya muqallibal qulub ini, agar hati kita ini selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerak-gerik kita itu insya Allah akan menjadi baik. Hati ini luar biasa. Salah satu yang hebat ini hati sama lisan. Ketika hati atau lisan ini baik, maka insya Allah semua pekerjaan kita bernilai ibadah. Kalau hati sama lisan kita baik, insya Allah semua yang kita lakukan, semua yang kerentak dalam hati kita ini menjadi ibadah. Tapi kalau hati sama lisan kita ini jelek, ya sudah, tidak ada harapan lagi sudah. Sudah dari sananya sudah memang jelek, tidak mau dirubah. Ada satu kisah seorang sahabat ini melapor sama Nabi SAW. Wahai Nabi, aku ini punya tetangga, dia ini ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, zakatnya luar biasa, naik haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Ya apa sugini wong iki? Tapi ada tapinya Nabi. Apa kata Nabi SAW? Dia sering menyakiti daripada tetangganya. Ketika Nabi mendengar seperti itu, apakah Nabi membela orang tersebut? Enggak.
Kata Nabi SAW, hiya finnar. Perempuan tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya lisan ini. Bahayanya lisan. Dadi ojo sering meso. Arek nom-noman iki biasanya. Salah titik, kumpul titik, meso. Sak kebun binatang disebut kabeh. Itu bahasa gaul nih. Bahasa sesat ya. Ini jadi harus hati-hati. Jangan sampai omongan kita ini bisa menyakitkan sama teman. Meskipun sama teman sendiri. Kadang-kadang kalau sama teman sendiri tuh omongannya itu bisa nyelekit. Yang pertamanya jadi sahabat, tiba-tiba musuhan. Gara-gara apa? Ya gara-gara mulut kita. Diloi, sing ngiloi bapake. Ngiloi ibuke. Ya. Banyak ini ya. Apalagi anak-anak sekolah. Hati-hati nih. Ya, itu termasuk salah satu hal yang bisa menyakitkan hati umat Nabi Muhammad. Nabi itu sedih ketika umatnya itu dihina. Nabi sedih ketika umatnya itu dicaci. Nabi sedih ketika umatnya itu dibuat guyonan. Ya, maka dari itu hati-hati kita. Hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan hati. Jangan sampai lisan kita ini bisa melukai daripada hati seseorang. Jangan sampai lisan kita bisa melukai daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi jelas mengatakan, ya finnar. Perempuan ahli ibadah tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia banyak ibadah, meskipun sholatnya, zakatnya, puasanya dia rajin, tapi hatinya, tapi lisannya dia selalu menyakiti kepada seseorang. Nabi SAW mengatakan, ya finnar. Orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hati kita ditetapkan di dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan hati kita Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keadaan yang husnudzon, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala hakiyan an Ibrahim khaliluhu alaihi salam, wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menghinakan aku di hari kebangkitan, di hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepadaku dalam keadaan hati yang selamat. Abdullah Al-Haddad mengatakan, fahris kulla hirsi rahimakallah ala antati rabbak biqalbin salim min syirki wan nifaq wal bid'ah wal munkaratil akhlaq. Yang dimaksud daripada qalbun salim, hati yang selamat, adalah hati yang terhindar daripada kesyirikan, hati yang terhindar daripada kemunafikan, hati yang terhindar daripada akhlak yang jelek. Anak zaman sekarang ini paling hancur akhlaknya sudah. Kalau kita hitung sama orang-orang zaman dahulu, itu luar biasa. Kalau lewat depannya orang tua, nyapa, Pak, monggo. Anak sekarang ada? Nah, no. Tambah ngegas sih, orang. Nah, ini akhlaknya orang sekarang ini beda sudah sama orang dulu. Nggak kayak orang dulu lagi sudah. Nah, ini harus diperbaiki. Jangan karena ngomongnya anak zaman anak zaman sekarang, semuanya harus berubah, semuanya harus modern, semuanya harus mengikuti zaman. Nah, ini omongannya iblis, ini omongannya setan. Ini omongannya daripada bisikan daripada setan. Jangan sampai diikuti. Kalau kita mengikuti daripada omongan tersebut, ya kita masuk ke dalam neraka.
setan, jin, iblis tempatnya ada neraka. Kalau kita ikut sama mereka, ya kita masuk juga dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini jangan sampai mengikuti isi hati yang jelek. Kalau kita pengen melakukan daripada kejelekan, tolak. Kita pengen melakukan daripada kemaksiatan, cegah. Susah, Bib, pelan-pelan. Semuanya itu tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Meskipun pelan-pelan. Kata Sayyidil Habib Umar, ketika engkau jatuh di dalam kemaksiatan, engkau jatuh di dalam dosa, bertobatlah. Engkau melakukan lagi, tobat lagi. Tapi tobatnya yang betul-betul. Jangan tobat hanya omongan, tapi perilaku tidak ada perubahan. Tobat yang betul-betul, tobat nasuha. Tobat, sholat tobat, kita mohon, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak dilakukan lagi dosa tersebut. Tapi kalau kita terjerumus lagi dalam dosa tersebut, ya tobat lagi. Sampai sekiranya engkau melakukan daripada kemaksiatan tersebut, engkau merasa bosan. Bosan wis, kate nglakuin maksiat iki bosan wis. Baru disitulah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menguatkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menetapkan kita di dalam jalan yang benar. Kalau kita sudah bosan sama kemaksiatan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam hati kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati kita, kemudian menjaga dalam hati kita, insyaallah kita tidak akan pernah lagi melakukan daripada perbuatan yang jelek. Kita tidak akan pernah lagi melakukan daripada kemaksiatan. Wasta'in billah wasbir. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, dan sabar. Segala sesuatu itu harus sabar. Tidak bisa langsung spontan jadi alim, itu tidak bisa. Spontan jadi orang soleh itu tidak bisa. Kata Nabi SAW, orang itu tidak ada yang lahir langsung alim. Harus proses dulu. Belajar dulu yang giat, belajar dulu yang tekun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu belum bisa menjadi orang yang alim, masih panjang lagi prosesnya. Baru kalau kita sudah mencapai daripada puncak, kita akan membawa daripada kesuksesan tersebut. Begitu juga dengan hati kita. Dilatih dari sekarang. Dilatih. Kita mau suudon, kita balik lagi jadi husnudon. Oh, paling orang tersebut kayak gini. Kita mau iri sama orang, kita balik lagi. Kita bersyukur sama hartanya kita sendiri. Kita bersyukur sama nikmatnya kita sendiri. Nggak usah iri sama orang lain. Percuma kalau kita iri. Apakah kalau kita iri kita akan mendapat bagian? Nggak ono. Ono uang oleh warisan 1 juta. Kita iri oleh bagian. Nggak ono, guys. Oleh iming-iming sih ono. Tambah panas. Tapi kalau kita sabar, kalau kita syukur sama nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan merasa legowo. Tetangga dapat nikmat yang banyak, alhamdulillah. Fulan orang tersebut bisa menikmati daripada harta yang banyak, alhamdulillah. Nah, ini hati kita legowo, hati kita lapang. Jadi kita tidak ada ceritanya benci sama orang, iri sama orang, itu tidak ada. Kalau kita sudah memiliki daripada sifat tersebut, susah, Bib. Ya makanya dari itu sabar, semuanya harus butuh proses. Wastihad wasyammir, dan bersungguh-sungguhlah kalian dan berusahalah kalian di dalam hal-hal tersebut. Dan memperbanyak membaca daripada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Jadi kita baca ini itu agar hati kita ini tidak dibolak-balik sama Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini selalu lurus, selalu condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan rahmat kepada kami, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberikan rahmat. Kita muji. Kita ini kalau ingin minta sama orang, ya apa caranya? Dibaiki dulu ya, dipuji-puji dulu ya. Sama kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala harus seperti itu. Kita puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala.
dipuji, disebutkan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta. Makanya kalau misalkan kita hafal daripada Asmaul Husna, ya, kita hafal daripada Asmaul Husna, itu termasuk salah satu cara agar kita qabul hajat. Asmaul Husna, nah harus semuanya sudah. Kita hafal beberapa. Sebelum doa kita melafadzkan dulu Asmaul Husna itu. Kita puji daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doa. Ini salah satu cara agar kita qabul hajat. Agar permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita minta sama orang, minta sama makhluk. Kita puji dulu, kau ini ganteng lagi gitu naiknya. Kon suki ya. Duitmu akeh. Ya, kalau kita minta sama orang kayak gitu, dipuji dulu sampai wong iki mumbul, baru kita minta. Pasti dikasih sudah. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, kita puji daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda Allah Subhanahu wa taala ketika kita puji tidak terbang. Allah Subhanahu wa taala ketika kita puji sama saja, hanya Allah Subhanahu wa taala melihat, oh hambaku ini butuh sama aku, oh hambaku ini perlu sama aku, agar hajat-hajatnya dikabulkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengabulkan daripada hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam ini Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala selesaikan daripada segala urusan kita. Yang sakit daripada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada penyakitnya. Allah angkat derajatnya. Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.